Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno secara resmi bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada Rabu 14 Juni kemarin. Hal itu ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota atau KTA untuk Sandiaga Uno di kantor DPP P3 Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Penyerahan KTA tersebut langsung diberikan oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Versianus Waku, reporter Tribunnews. Silakan rekan Versianus. Ya baik rekan Abima dan Tribunner sekalian, betul bahwa pada Rabu 14 Juni 2023 kemarin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno secara resmi bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Hal itu ditandai dengan penyerahan kartu tanda anggota atau KTA untuk Sandiaga Uno di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Penyerahan KTA tersebut langsung diberikan oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Selain KTA, mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga dikenakan jas P3 berwarna hijau. Dalam konferensi pers, Mardiono mengatakan Sandiaga Uno merupakan menteri yang cukup intens berkomunikasi dengan P3 selama ini. Terlebih, Sandiaga Uno sering menghadiri acara P3 sebelum menjadi kader. Namun, Mardiono mengatakan saat itu dia mengklaim jika P3 mengundangnya dalam kapasitasnya sebagai Menparekraf. Karenanya Mardiono menerangkan Sandiaga Uno bukan sosok yang asing lagi bagai partai berlambang Gabah tersebut. Sementara Sandiaga Uno, Tribunner sekalian, mengatakan dirinya bertekad untuk mengembangkan ekonomi umat setelah resmi bergabung dengan P3. Menurut Sandiaga, sejumlah masyarakat yang ditemuinya menginginkan agar kepemimpinan ke depan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Sandiaga juga mengatakan dirinya bersyukur karena diterima di keluarga besar P3. Sandi menyebut bahwa komunikasinya dengan keluarga besar P3 baik di pusat maupun di daerah melalui proses yang panjang selama sekitar 7 bulan terakhir. Sebelum memutuskan bergabung dengan P3, dia mengaku sempat sungkem dengan ibunya. Kepada ibunya, Sandi mengungkapkan perihal langkah baru politiknya yang kini bergabung dengan P3. Selain itu, dia juga menuturkan dirinya sudah mendapat restu dari istrinya. Lebih lanjut, Sandiaga juga menampakkan jika dirinya sudah melaporkan kepada Presiden Jokowi sebelum resmi bergabung dengan P3. Saat ditanya awak media, Sandiaga juga mengungkapkan jika dirinya ikhlas apabila nantinya tak dipilih sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Tribunner sekalian, sebagai informasi bahwa saat ini P3 sudah menaikkan kontrak kerjasama politik dengan PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ya baik, sekian rekan Bima dan Tribunner sekalian yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Versianus Waku, reporter Tribunnews atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami tayangkan wawancara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketum, Pak Mar, Gus Sekjen dan semua jajaran P3, teman-teman media, pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 7 bulan kami bersilaturahim erat dan 2 bulan terakhir lebih dalam proses penjajakan. Alhamdulillah hari ini saya diterima di keluarga besar P3 dan saya akan membersamai P3 untuk memperjuangkan apa yang saya temui di masyarakat, yaitu menginginkan agar kepemimpinan ke depan memfokuskan kepada isu-isu yang dihadapi
oleh masyarakat kita, terutama di bidang ekonomi, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi UMKM, pembukaan lapangan kerja. Walaupun alhamdulillah pembangunan ini telah mencetak hasil yang luar biasa, tapi masih ada kelompok masyarakat yang menggantungkan harapannya kepada P3 untuk. Ya, tadi dalam sambutan saya sudah saya sampaikan bahwa pada hari ini alhamdulillah ya Pak Sandi setelah melalui proses panjang tentunya bahwa tidak hanya hari ini yang rekan-rekan saksikan, tetapi proses itu sudah berjalan lama, di mana memang kami sangat mengapresiasi Pak Sandi. Pak Sandi inilah menteri yang kalau diundang P3 ini paling kooperatif, ya. Dan kemudian sejak 1,5 bulan yang lalu, begitu setelah Lebaran, karena beliau sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra, maka mulai ada proses due diligence dengan Partai Persatuan Bangunan, ya. Tetapi karena Partai Persatuan Bangunan adalah partai kader, memang harus melalui jenjang proses yang harus diketahui semua yang menjadi visi misi Partai Persatuan Bangunan. Nah, karenanya sudah dilakukan oleh Pak Sandi selama 1,5 bulan. Dan selanjutnya nanti soal penugasan itu P3 memiliki mekanisme konstitusi sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.